Semua orang kaget. Kemarin kejadian, baru pulang dari Nganjuk, kejadiannya sama. Saya ngisi di Nganjuk, pengajian saya dibubarkan di situ. Ada salah seorang kemudian di situ tokoh masyarakat, kemudian dia berkata, sudah sabar Ustadz, nggak apa-apa, nanti kita ketemu di Jakarta. Dia WhatsApp saya, Ustadz ditunggu di Jakarta, kita makan nasi kebuli kesukaan Ustadz di Kuningan. Saya sudah minta anak saya untuk masak khusus untuk Ustadz. Insya Allah pas saya pulang dari Solo Jogja, saya mampir ke sana. Ternyata semua teman-temannya di SMS untuk ketemuan hari Selasa. Apa yang terjadi? Ternyata hari Selasa semua berkumpul di tempat kematian dia. Masya Allah, masih ada orangnya. Ingat banget ya Allah. Saya bilang, ya Allah baru kemarin janjian, baru kemarin ngobrol, ternyata sudah pergi. Nggak ada tanda-tanda sakit sama sekali. Saya difahami ibu sekalian. Yang namanya mati itu nih, angan-angan manusia di atasnya. Coba kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian. Nih, yang namanya mati Bapak Ibu sekalian, nggak ada yang bisa duga. Tapi sayangnya, cinta dunia, kebodohan seorang hamba, mengira mati itu ada urusan dengan umur, mati ada urusan dengan penyakit. Berapa banyak orang yang berpenyakit nggak mati-mati? Tapi berapa banyak orang yang sehat-sehat tiba-tiba mati? Bisa difahami Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda mengira bahwa mati masih datang lewat umur atau lewat penyakit, Anda bodoh. Kata Rasul begitu. Kenapa? Mati nggak datang lewat itu? Cinta dunia. Begitu cinta dunia, lupa persiapan bekal akhirat. Sebelum mati apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Sebelum mati apa yang terjadi? Apa yang terjadi sebelum mati? Pernah dengar sakaratul maut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil mauti sakarat. Sesungguhnya di dalam maut itu terdapat sakaratul maut. Pernah tahu sakaratul maut? Siapa sudah pernah lihat sakaratul maut? Pernah? Pernah nganterin orang sakaratul maut? Bapak, yang dingin apanya dulu? Kakinya dulu. Setelah itu pahanya kaku. Setelah pahanya kaku, yang paling seru di mana? Tenggorokan. Nanti kita lihat. Yang belum lihat sakaratul maut? Mau lihat sakaratul maut? Mau, baik. Kakinya ngangkat. Ya baik, betul itu. Coba kita lihat sakaratul maut Bapak Ibu sekalian. Lihat baik-baik. Orang main bola, nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba jatuh, tekelan ringan, kayak kebanting, kayak ditarik, tiba-tiba jatuh. Lihat teman-temannya yang lain, semua bingung. Ini teman kita ngapain? Ini teman kita kenapa ini? Jangan acting dong bro. Medis datang, periksa orangnya, jantungnya sudah nggak berdetak, mati. Lihat baik-baik lagi, seperti kebanting, kayak ditarik, jatuh, 2 kali berguling, meregang, mati. Bapak Ibu sekalian, orang itu pas datang main bola, dia kira nggak bahwa itu adalah pertandingan terakhir dia? Dia kira nggak bakal mati seperti itu? Andaikan dia tahu hari itu dia mati, main bola nggak dia? Tapi dia tahu nggak? Lihat teman-temannya, heran. Ini ngapain teman kita ini? Tiba-tiba pas diumumkan mati, mendadak. Coba lihat, mendadak. Pertandingan yang tadinya sangat penting sekali, sudah nggak penting, bubar. Dunia yang tadinya Anda agak penting, Anda nggak nafsu lagi. Makanan yang tadinya paling enak, kehilangan seluruh kegurihannya. Lah kenapa? Karena mati sudah datang. Paham Ibu sekalian? Sakaratul maut. Sakaratul maut yang lain Ibu sekalian. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW berkata, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah, maka matinya itu seperti orang yang kemudian, tempat air yang mengucurkan air. Nyawanya keluar dipanggil Allah dengan sangat mesra sekali. Walaupun masih ada sakit, lagi ngisi pengajian, tiba-tiba dia sadar, lihat matanya, kosong, jatuh, ngelihat, meninggal. Kalau ini kira-kira husnul khatimah atau su'ul khatimah? Mau pilih yang pertama atau mau yang kedua? Enggak mau pilih semuanya, enggak boleh. Anda pasti mati. Mau pilih yang pertama atau yang kedua? Enak ya mati begini ya? Yang saya minta pada Allah selalu, ya Allah matikan saya dalam keadaan berdakwah. Lah kenapa? Karena bagi saya dakwah adalah segala-galanya. Kalau ada orang pengen ngambil dakwah dari saya, apa gunanya lagi hidup? Lah kenapa? Lah kita ini ditunjuki dengan Islam, kita mendapatkan kebahagiaan dengan Islam. Andai kan Islam mau diambil daripada kita, terus apalagi arti hidup kita? Sama-sama sakaratul maut. Rasulullah SAW sakaratul maut gak?
Rasulullah manusia. Beliau sakaratul maut juga. Dan bagaimana beliau sakaratul maut? Masya Allah. Subuh 12 Rabiul Awal, sebentar lagi kita nyampe. Rasulullah itu sudah sakit beberapa hari. Pingsan-pingsan beberapa kali. Ketika pingsan, kemudian bangun, pertanyaan beliau, ini sudah masuk waktu sholat. Sudah ya Rasulullah. Perintahkan Bilal untuk azan, perintahkan Abu Bakar jadi imam manusia. Pingsan lagi. Kemudian sadar lagi, nanyanya apa? Sudah masuk waktu sholat. Sudah ya Rasulullah. Perintahkan Bilal untuk azan, perintahkan Abu Bakar jadi imam sholat. Aisyah datang, ya Rasulullah, Abu Bakar ini adalah orang yang sangat halus sekali menahatinya. Jangan suruh dia. Kalau dia nanti jadi imam sholat, dia pasti nangis sehingga dia nggak bisa membaca Al-Quran. Rasul pingsan lagi. Kemudian ketika bangun, sudah suruh Abu Bakar jadi imam sholat. Aisyah kemudian berkata, jangan Rasul, coba cari yang lain saja. Kalian ini seperti sahabat-sahabatnya Nabi Yusuf. Suruh Abu Bakar jadi imam sholat. Jadi imam sholat, kemudian subuhnya itu Rabiul Awal, para sahabat-sahabat sholat bersama Abu Bakar. Rasulullah mengintip dari balik kemudian tirai. Setelah kemudian beliau bisa mengumpulkan kekuatan untuk berdiri dan bergerak. Andai kan ini adalah kemudian mihrab, taruhlah di sini ada Abu Bakar, rumahnya Rasul di situ, dekat sekali. Dari situ diungkapkan kemudian tirainya. Rasul melihat para sahabat tertawa. Kemudian para sahabat kemudian melihat Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat kemudian melihat Rasul, kemudian merasa senang. Hampir sholat mereka kemudian terganggu dengan itu. Abu Bakar mundur, mempersilahkan Rasul jadi imam, kemudian Rasul kata tidak, maju. Setelah itulah datang sakaratul maut. Aisyah berkata, Rasulullah SAW meninggal pada waktu giliranku di rumahku, di pangkuanku. Dipangku oleh kemudian Aisyah, kemudian beliau kemudian keringetan semuanya, minta air. Kesini kan air. Ini panduan ya, siapa tahu nanti ada yang mau jadi jenazah ya, Masya Allah. Minta air. Diambil air itu kemudian di tangan Rasul, diusapkan kepalanya oleh Aisyah. Aisyah kemudian mengusapkan kepalanya, kemudian Rasulullah agak segar, kemudian setelah diusapkan pada kepalanya Rasulullah SAW, kemudian datanglah kemudian Fatimah. Kemudian Fatimah berkata begini, wahai ayahku, kok kamu ini kelihatan susah banget ini, ada apa? Rasul berkata, ini racunnya sudah mulai masuk dalam badan saya. Karena beliau meninggal itu diracun oleh Yahudi. Racunnya sudah bekerja dalam badan saya, sakit sekali. Kemudian Fatimah kemudian berkata, ya Rasulullah, ya wahai ayahku, engkau susah sekali. Dipanggil sini Fatimah, jangan nangis. Rasul pernah membisikkan sesuatu pada Fatimah. Fatimah tambah nangis menjadi-jadi. Lah kenapa? Yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW, wahai Fatimah, tenang. Setelah ini bapakmu tidak akan lagi sengsara. Setelah ini bapakmu tidak akan lagi merasa sakit. Fatimah nangis menjadi-jadi. Lah kenapa? Karena hidup Rasulullah SAW tidak pernah tidak sengsara. Tidak pernah tidak sengsara. Maka Fatimah mendengar, andaikan bapaknya bilang hidup ini tidak akan lagi sengsara setelah ini, berarti sudah selesai hidupnya Rasulullah. Fatimah menangis menjadi-jadi. Rasul kata sini, saya bisikkan lagi. Ketika dibisikkan, Fatimah tertawa. Lalu kemudian Aisyah bertanya, apa yang dibisikkan oleh bapakmu? Maka kemudian Fatimah menjawab, bapakku berkata dalam bisikan yang kedua, Fatimah sudah tidak apa-apa. Setelah ini engkau adalah keluarga saya yang pertama menyusul saya pada surganya Allah. Fatimah ketawa. Lah kenapa? Aku cepat bersatu dengan Rasulullah bapakku. 6 bulan setelah Rasul meninggal, Fatimah meninggal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Kemudian setelah kemudian mengatakan seperti itu, kemudian berada di pangkuannya kemudian Aisyah. Lalu kemudian Aisyah kemudian mengambil tangan Rasulullah SAW, menaruh kepada dadanya. Kemudian berkata, ya Rob, hilangkan sakit pada suamiku ini. Ya Rob, hilangkan sakit pada Rasulullah. Lalu kemudian Rasul kemudian mengesampingkan tangannya Aisyah. Lalu kemudian mengangkat tangannya ke atas. Ila rafiqil a'la. Ya Allah, kami minta kepada tempat yang tertinggi, ya Allah, kepada kekasihku yang paling tinggi, ya Allah, kami minta tempat yang tertinggi. Maka kemudian pada saat itu kemudian tangannya turun, wafat, sakaratul maut. Rasulullah SAW juga mengalami itu. Kita semua mengalami itu. Bagaimana rasa sakaratul maut, Bapak Ibu sekalian? Masya Allah. Bayangkan begini, kalau andai kan seluruh tubuh kita dari atas sampai ke bawah itu isinya ruh semua, maka yang kemudian membedakan antara anda dan mayit adalah ruh. Betul begitu? Coba lihat. Mayit punya kaki, mayit punya jantung, mayit punya segala-galanya, tapi dia nggak bisa hidup. Dia jadi mayit, dia busuk. Lah kenapa kita nggak pernah busuk? Karena kita ini adalah masih punya ruh yang membuat kita tetap berjalan. Bisa difahami teman-teman sekalian. Coba bayangkan, pernah keiris tangan? Pernah keiris tangan? Tangan keiris, jatuh. Jatuh dagingnya, itu busuk atau tetap tumbuh lagi? Busuk. Kenapa bisa busuk? Karena rohnya hilang. Bayangkan, kalau hilangnya roh itu, hilang roh segitu aja.
jatuh kemudian jadi busuk, itu sakitnya kayak tadi. Bayangkan kalau ruh itu hilang dari bawah sampai ke atas. Coba bayangkan, apa yang duluan? Kaki. Lalu sampai ke naik ke paha, sampai ke tenggorokan. Ada ayatnya? Ada. Kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man raqa. Coba bayangkan baik-baik, ketika nafas itu sampai tenggorokan, lalu berkata manusia pada hari itu, siapa yang bisa menyembuhkan saya? Enggak bisa. Wa dhanna annahul firaq, dan dia tahu pada hari itu dia sudah akan kembali pada Allah, membawa amal-amal apapun yang dikumpulkan. Semua amal-amal itu kemudian terasa sudah di sini tenggorokan ini. Tarik sampai di sini, selesai. Berita bagusnya, saya kasih tahu Anda, dalam satu hadis Rasulullah sampaikan, bagi orang-orang yang mukmin, maka disiapkan baginya malaikat-malaikat. Makanya kalau ada orang sakaratul maut, lagi melihat begini, melihat ke atas gitu kan ya, pandangannya kosong, jangan diganggu. Nah kenapa? Dia lagi melihat sesuatu yang Allah janjikan pada dia, apapun itu. Bagi orang-orang yang beriman, dia melihat apa? Dalam satu hadis dikatakan, malaikat-malaikat turun kepada dia dalam bentuk wajah yang bercahaya, dibariskan sejauh mata memandang. Maka Rasulullah ketika sebelum meninggal melihatnya ke arah satu ujung, kata Aisyah, melihatnya jauh sekali. Karena bagi orang-orang beriman, itu disiapkan malaikat-malaikat turun sampai ujung mata memandang. Mereka membawa kain kafan, mereka membawa hanut, mereka membawa apa namanya, sebuah parfum dari surga, masya Allah. Jadi yang nggak tutup aurat sekarang itu rugi. Lah kenapa? Nanti Anda setelah mati, roh Anda keluar, roh Anda itu akan dipakaikan lagi pakaian dari kafan dari surga, bawa minyak wangi, kemudian berkata, ayo sini, sudah. Dalam Al-Quran diceritakan kemudian, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Malaikat-malaikat turun lalu berkata, ayo sini, jangan takut, sudah kami yang ambil semua, kami yang nanti akan surganya Allah. Dibawa langsung ke surganya Allah, ditampakkan kemudian kamar-kamarnya di situ. Mereka senang sekali. Lalu Allah memerintahkan, sudah kembalikan ke dalam kuburnya, suruh dia nunggu sampai yaumil kiamah. Dan di dalam kuburnya itu tiap pagi, tiap petang dia ditunjukkan surganya Allah. Masya Allah. Bagaimana Ustaz yang maksiat? Bagaimana Ustaz tukang bohong? Bagaimana Ustaz orang-orang yang kemudian menzalimi manusia, tidak sayang pada mereka, yang memfitnah manusia, yang menuduh manusia, yang menyulitkan manusia? Gimana mereka ya Allah? Bagaimana mereka Ustaz? Rasul berkata, adapun orang-orang yang kayak begitu, dibariskan malaikat-malaikat bermuka kasar, hitam. Mereka kemudian tidak punya rasa kasihan, dibariskan sampai ujung mata memandang, dan ditarik kemudian nyawanya itu, ditarik kemudian rohnya dengan tarikan yang sangat keras sekali. Mau pilih mana Ibu sekalian? Yang pertama atau yang kedua? Bapak Ibu sekalian, andaikan hidup ini adalah sebuah jalan yang ada ujung di situ, yang ada belokan di situ, Anda nggak tahu jalannya setelah itu masih ada belokan lagi atau ini belokan yang terakhir. Kalau ini belokan yang terakhir, Anda mau ibadah atau tidak? Mau ibadah atau tidak? Lihat Bapak Ibu sekalian, perhatiin baik-baik. Hari ini Anda hidup, besok belum tentu. Maka saya nggak pernah meninggalkan istri saya dalam keadaan saya marah sama istri saya. Lah kenapa? Takut ini perjumpaan yang terakhir. Andaikan ini perjumpaan yang terakhir, kalau saya tidak ridho sama istri saya dan saya mati, dia pasti nyesel seumur hidup. Dan nggak ada kesalahan yang bisa kemudian berharga untuk kita marahan sama orang seumur hidup. Bisa dipahami Ibu sekalian? Pasti dia nyesel. Kalau dia yang mati, saya yang nyesel seumur hidup karena saya belum maafin dia. Dan nanti gimana dia bertanggung jawabannya di sisi Allah. Saya nggak pernah ninggalin istri saya dalam keadaan marah. Saya selalu bilang, Dek, kalau ini pertemuan kita yang terakhir, apakah kamu mau kita marahan kayak begini? Enggak, ya sudah sini baikan. Tapi lama-lama istri saya pinter. Ketika marahan saya bilang, Dek, kalau ini pertemuan yang terakhir gimana? Istri saya bilang, kemarin juga bilang begitu. Tapi coba lihat Bapak Ibu sekalian, benar atau tidak kata-kata saya? Coba benar atau tidak kata-kata saya? Ada satu hari Anda pergi keluar rumah, nyium tangan suami Anda, lalu kemudian bisa jadi Anda pulang dia nggak ada atau Anda yang sudah nggak ada. Benar nggak? Kalau nggak hari ini besok, kalau nggak besok lusa, tapi akan datang satu masa. Pertanyaan saya, kalau ini adalah hari terakhir Anda, mau nggak Anda tahajud hari ini? Anda tahajud malam ini mau? Kalau ini malam terakhir Anda masih punya alasan lagi ngantuk, Anda masih punya alasan lagi banyak kerjaan. Kalau ini malam terakhir Anda, di mana Anda bisa bertobat untuk kemudian beramal pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pas jadi imam sholat, orang mundur ke belakang bisa bilang, luruskan, rapikan barisan. Di Mesir itu imamnya mundur ke belakang lalu berkata, sholatlah andaikan ini sholat yang terakhir dan gak ada sholat lagi setelah ini.
Kalau Anda bersolat dengan solat yang terakhir, solat yang kayak apa sih yang Anda mau persembahkan pada Allah? Takbir kayak apa? Lalu kemudian khusyuk kayak apa? Lalu kemudian bacaan kayak apa? Kalau ini solat yang terakhir, bagaimana yang terjadi? Pernah mimpi mati? Pernah mimpi mati? Belum pernah ya? Saya doakan semoga ibu-ibu nanti mimpi mati. Karena itu bermanfaat sekali. Saya pernah sekali mimpi mati, bangun dalam keadaan basah, kemudian muka saya kenapa? Nangis. Lah kenapa? Pas saya mimpi mati, saya mikir apa? Ya Allah, saya maafin semua orang-orang yang bersalah pada saya, ya Allah. Saya maafin semua orang yang saya benci pada saya, ya Allah. Yang saya benci juga saya semua maafin. Ingat orang-orang yang saya benci semuanya dan saya maafin mereka. Kalau sudah mau mati. Bisa dipahami sekalian? Mati itu adalah kekuatan sangat luar biasa. Perhatiin baik-baik. Yang tanya pada saya, gimana saat sholatnya biar khusyuk? Gimana saat sholatnya biar khusyuk? Tahu ini apa ini? Tahu ini apa ini? Ini pasukan mujahidin di Palestina. Ini foto diambil tahun 2008. Ketika terjadi pembantaian yang sangat luar biasa di Palestina. Lalu kemudian saya tanya pada Bapak Ibu sekalian, ini para mujahid bawa senjata seadanya ngelawan persenjataan paling canggih di dunia. Mereka sholat di situ dan mereka bisa tahu dan bisa jadi menyangka sangat kuat ini sholat terakhir mereka. Kalau Anda di sana, sholat Anda khusyuk atau tidak? Kalau itu adalah sholat terakhir Anda, saya jamin Anda pasti khusyuk. Jamin. Tapi kalau orang yang nggak paham, merasa hidupnya masih lama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih jam 12 ini. Kan zuhur kan selesai sampai jam 3. Merasa Anda bahwa Anda masih hidup lebih lama. Paham? Gitu kan ya? Siapa yang pernah haid? Siapa di antara teman-teman pernah haid? Pas abis zuhur azan, lalu Anda bilang, masih jam 3. Tiba-tiba haid, nggak boleh kemudian sholat lagi. Ada yang pernah begitu? Itu utang loh, hati-hati. Karena sudah masuk waktunya. Paham? Jadi kalau misalnya ibu-ibu, apalagi ibu-ibu, kalau pas azan langsunglah sholat. Lah kenapa? Nanti kemudian kalau pas azan, ibu-ibu nggak mau sholat, masih nunggu ini dan mau nunggu itu, nanti dapat haid misalnya, itu utang jadinya. Karena sudah wajib. Bisa difahami ibu sekalian. Ini yang terjadi. Kalau ini adalah sholat yang terakhir, bagaimana? Apa sholat yang terakhir? Allahu Akbar. Ingat semua itu semua. Kunci lah, gitu kan ya. Tugas lah, gitu segala macam, hadis lah dan segala macam. Ingat semua tuh. Dan biasa ingat semua pada rokat ketiga. Rokat keempat lupa lagi semuanya. Betul begitu? Tapi kalau kita sholat yang terakhir, Allahu Akbar, tenangkan hati. Allah yang paling gede, Allah yang paling besar. Nggak ada yang lebih penting daripada Allah. Tugas saya satu-satunya cuma untuk beribadah pada Allah. Andaikan kunci itu memang ada di motor, ya sudahlah, memang ada di motor. Tapi ini caranya. Kalau Anda tahu ini sholat yang terakhir, Anda nggak bakal main-main dalam sholat Anda. Paham Bapak Ibu sekalian? Ada seorang sahabat mau dibunuh oleh seorang penjahat. Sebelum kemudian penjatuh membunuh dia bilang, kamu mau apa permintaan terakhir kali? Izinkan saya sholat 2 rakaat. Sholatnya lama banget sholatnya. Ketika kemudian selesai sholat, ditanya sama eksekutornya, kamu tadi sholat lama banget, kamu takut mati ya? Dia bilang apa? Andai Anda tidak nyangka begitu, saya sudah mau lebih panjang lagi daripada itu. Saya difahami Ibu sekalian? Kalau ini yang terakhir, amal apa yang mau Anda persembahkan? Anda mau masih nulis status-status yang provokatif begitu? Masih nulis status-status yang kemudian nggak mutu begitu? Bisa difahami Ibu sekalian? Masih mencela orang di sosial media? Padahal Anda mau mati, ingat baik-baik, Anda mati, nggak begitu semua selesai. Lalu kenapa? Semua yang Anda tulis, orang baca, dan orang lihat, dan orang akan lihat Anda itu siapa setelah Anda mati. Ada dosa jariah, atau ada pahala jariah. Bisa difahami Ibu sekalian? Oke, kalau itu kita lihat sekalian. Nah, waktu kita terbatas. Dan karena waktu terbatas, cobalah kemudian untuk berbuat sesuatu yang terbaik. Yang terakhir saya ceritakan Ibu sekalian, dulu para sahabat, itu pernah diutus oleh Rasulullah SAW. Sebagai kesimpulan daripada semua kajian kita pada hari ini, ada seorang sahabat yang pernah diutus, ada sahabat-sahabat yang diutus oleh Rasulullah ketika perang Mu'tah. Jadi ketika perang Mu'tah ini ada 3 sahabat yang diutus oleh Rasulullah. Tahu perang Mu'tah ibu-ibu sekalian? Tahu perang Mu'tah? Oh, tahu. Perang apa itu? Perang pertama kali melawan Romawi. Pasukan musuh itu berkali-kali lipat pasukan daripada kaum muslimin. Mereka jalan beratus-ratus kilo untuk sampai ke tempat tadi. Dan ketika mereka sudah sampai ke tempat tadi, Rasul pesankan, yang menjadi panglima pada esok hari adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah wafat, maka gantikanlah oleh Ja'far bin Abu Thalib. Kalau Ja'far bin Abu Thalib wafat, maka gantikanlah dengan Abdullah bin Rawahah. Para sahabat langsung tahu saat itu, berarti besok Zaid meninggal, ya. Ja'far meninggal, Abdullah bin Rawahah meninggal. Kalau Anda di antara para sahabat Rasulullah, kemudian dikatakan ini ada orang besok 3 pemimpin bakal mati, Anda masuk ke pasukan yang mana? Anda masuk pasukan yang mana? Oke, itu kan perempuan, Anda kan Anda laki-laki lah, taruhlah begitu. Anda mau masuk pasukan yang mana? Yang Zaid, yang Ja'far, atau yang Abdullah bin Rawahah? Oh, kita nggak tahu Ustaz. Para sahabat waktu itu langsung berebut masuk pasukannya Zaid bin Harithah. Lah kenapa? Pengen mati duluan.
Ya Allah, saya Zaid. Semua di situ. Setelah penuh baru Ja'far, setelah penuh baru Abdullah bin Rawaha. Betul, besok itu pasukan Romawi datang, Zaid bin Haritsah maju membawa bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bendera Rasul, maju merangsek musuh, langsung tombak, panah, pedang nyambut dia semua. Apa terjadi pada dia? Habis. Tusukan pedang habis semuanya. Lalu kemudian bendera itu jatuh. Ketika bendera itu diambil oleh Ja'far bin Abu Thalib. Beliau berjihad memimpin kaum muslimin sampai kemudian tangannya yang memegang bendera itu dipotong dengan kemudian pedang, putus tangannya, diambil dengan sebelah kirinya. Diambil sebelah kirinya, dipotong lagi, putus tangannya, dikepit dengan ketiaknya. Setelah dikepit dengan ketiaknya, kakinya kemudian dipotong, ditombak, dipanah, akhirnya dia jatuh. Ketika jatuh, bendera ini jatuh. Menurut Rasulullah, pertama Zaid bin Haritsah, yang kedua Ja'far bin Abu Thalib, yang ketiga Abdullah bin Rawaha. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, Abdullah bin Rawaha adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pintar syair. Kerjaan dia adalah membangkitkan semangat jihad para sahabat dengan kemudian syair-syair dan kemudian orasi dia. Ini Abdullah bin Rawaha, masya Allah. Tapi ketika itu terjadi, bendera sudah jatuh, Ja'far sudah gugur, dia sudah tuh nih giliran dia. Tapi apa terjadi? Kakinya nggak bisa bergerak, Bu. Kakinya nggak bisa bergerak. Kalau saya maju, ini saya pasti mati. Memegang bendera, kakinya nggak bisa bergerak. Lah kenapa? Khawatir. Kemudian dia bersyair untuk yang terakhir kalinya. Dia menguasai dirinya, bersyair untuk yang terakhir kalinya. Syairnya dalam bahasa Indonesia. Wahai Abdullah bin Rawaha, apa yang menyebabkan dirimu takut pada seruan surga, sementara engkau dulunya hanya mani yang hina? Maju, kalau tidak saya paksa kakimu untuk maju. Akhirnya dia memaksakan kakinya untuk maju perang, syahid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara pada sahabat-sahabat di waktu yang sama, sesungguhnya sahabat kalian Zaid bin Haritsah sudah wafat dan Allah menggantikan kepada dia dengan surganya Allah, masya Allah. Sesungguhnya Ja'far telah wafat dan Allah gantikan dua tangannya yang putus itu, Allah gantikan dengan sayap, yang kemudian dia bisa terbang kemana-mana di surganya Allah. Tapi sahabat yang kalian yang satu lagi, Rasul diam. Loh, apa yang terjadi ya Rasulullah? Sahabat kami yang satu lagi itu, Rasul diam. Lalu kemudian Rasul berkata, Abdullah bin Rawaha juga syahid. Tapi dia mendapatkan singgasana di surga dibandingkan dengan singgasana dua sahabatnya yang lain yang awal, singgasananya miring. Paham, Bu? Singgasananya miring. Lah kenapa miring? Kenapa miring? Karena pas dia megang bendera itu masih ragu dalam dirinya, saya maju atau tidak ya? Saya ikut atau tidak ya? Ragu, walaupun kemudian dia berhasil mengatas keraguan itu, singgasana yang miring. Saya baca tuh, ya Allah ya Rob, singgasana Abdullah bin Rawaha miring. Singgasana saya kayak apa? Atau jangan-jangan nggak pakai singgasana, ngesot di bawah. Tapi kalau orang Indonesia, lumayan saat ngesot di surga daripada di neraka. Begitu rendah gitu kan ya cita-cita Anda itu ya. Ada yang cita-citanya kelewat tinggi, sholatnya telat gitu kan ya, baca Qurannya nggak mau gitu kan ya, ngafalin Quran juga kadang-kadang gitu kan ya, suruh ngaji males gitu kan ya, kerjanya malah mempersulit orang gitu kan ya. Lalu kemudian cita-cita apa? Masuk surga tanpa hisab, bagus gitu kan ya. Bagus sekali. Mbok ya coba mikir baik-baik. Kalau Anda adalah makhluk-makhluk akhirat, coba mikir persiapan Anda nih apa? Hidup ini cuma sementara. Hidup ini cuma sekian saja. Hidup ini nggak akan mungkin selama-lamanya. Kalau Anda diambil Allah pada hari ini, amal seperti apa yang Anda mau persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jelas sampai di sini Ibu sekalian? Baik, terima kasih.